Kita mulai. Stop, tidak don't. Kita mulai ya, start dari IHSG hari ini ya. Ada banyak saham yang menarik sebenarnya, yang di tok-tok, yang di YT, langsung aja di IGOI. 8.17 baru start bahas IHSG, mohon maaf teman-teman, saya sibuk sekali. Ya, jadi IHSG-nya sekarang lagi ngebentuk pattern double bottom sempurna. Sentimennya apa aja nanti saya akan bahas ya. Ini dia ngebentuk pattern double bottom sempurna ya, perfect banget di sini. Lihat di IGOI teman-temanku yang ada di tok-tok dan di YT, lihat di IGOI. Ini pertanyaan BBCA dan CBDK malam hari ini lumayan banyak. Wah, nggak nanya BRI, pada nanyanya BCA, mantep nih. Oke. Nanti aku akan bahas buat BCA-nya gimana. Gantian, BCA dijual asing 799 miliar. Sebenarnya malam hari ini aku lebih mau ngebahas tentang Donald Trump dan impact-nya apa ke Indonesia. Tapi karena banyak yang nanyain saham banking, ya, banyak yang nanyain BCA, aku bakalan ngebahas juga BCA. Garis besarnya gimana? Kira-kira garis besarnya aja. Terus IHSG kira-kira bakalan kemana? Bisa naik sampai level 7470 atau 7800 nggak sih? Bertahap ya, pelan-pelan. Jadi sentimennya masih banyak banget, ada sentimen positif dan juga sentimen negatif. Dan yang penting, lebih penting buat aku highlight sebenarnya adalah Donald Trump, bukan BCA, tapi lebih ke Donald Trump. Sebelum aku bahas saham BCA dan juga saham-saham lain, aku mau kasih lihat dulu chart ini yang penting banget, yang mungkin bakalan bisa ngejawab pertanyaan kalian juga tentang BCA ya. Yang di tok-tok dan yang di YT langsung aja ke IGOI. Ini chart apa? USD IDR. Chart nilai tukar US dollar kita terhadap rupiah. Jadi selama beberapa hari terakhir ini masih melemah. Terus perhatikan selain ini ya, jadi selain BCA, apakah ada saham perbankan lain yang juga lagi terkoreksi? Oh, BMRI biasa aja. BMRI biasa-biasa aja di sini. Terus dia bentuknya doji, opening dan closing sama. Terus BBNI, perhatikan di sini malah hijau. BBRI di sini perhatikan, ini di sini hijau juga ya, tapi volumenya kecil. Ya, jadi BBRI hijau, volume kecil. Terus BBCA hari ini turunnya 2,78% aja. Volume transaksi lumayan besar dan asing ada net sell di pasar reguler 317 miliar di semua saham, dan untuk BCA-nya ini paling banyak dijual yaitu 799 miliar. Nah, terus untuk GoTo ini juga sebenarnya net sell 106,7 miliar. Jadi bukan cuma BCA, ini GoTo juga net sell, tapi malah chartnya hijau. Terus ada AMMN. Sebenarnya yang banyak dijual oleh asing tuh bukan cuma BCA tapi ada GoTo. Kalau AMMN ini net sell dikit aja, sekitaran 15 miliar. Terus kemudian Pani, ini net sell 11,1 miliar. Dan TLKM, tadi aku cek net sell-nya ya, TLKM 5 miliar. Oke ya, aku ke BCA ya. Yang kalian tanyain aku langsung aja jawab biar aku bisa move ke saham yang lainnya. Normal aja ya sebenarnya, asing itu jualan BCA menurut aku tuh ini biasa, ini normal aja.
BCA ini kan seperti yang aku udah bilang sebelumnya, dia itu turunnya paling kecil dibandingkan dengan teman-teman bank himbara lainnya. Nah, kalau BRI itu udah turun sekitaran 30 bahkan 40% dari puncaknya. Ini BCA tuh cuma turun sampai ke bottom kemarin ya, di 14 Januari. Ini turun di 13% doang, mentok turun 13%. Nah, terus BMRI, perhatiin BMRI-nya ini dia turun dari puncak sampai bottomnya itu 27%. Perhatikan lagi, selain BCA, BMRI, kita bandingin dengan BBNI. Jadi biar teman-teman bisa tahu ya, kira-kira koreksinya BCA dan kawan-kawan ini sejauh apa. Ya, ini bandingkan, ini BBNI. BBNI ini udah turun 29%. Terus BBRI ini turunnya sekitaran, teman-teman baca ini, 32%. Oke ya, jadi perhatikan di sini. Saya berhenti sejenak, 32% bandingkan dengan BCA. Dan teman-teman lainnya, BMRI dan juga BBNI, bandingkan dengan BCA. BCA ini cuma turun 13%. Intinya, aku cuma mau ngomong aja, BCA ini nggak ada apa-apa. Hari ini asing net sell, itu wajar banget dan normal aja. Lihat dari tanggal 20 Desember, teman-teman yang di TokTok, yang di YT, lihat ke Igoy. Ini dari tanggal 20 Desember sampai hari ini dia nggak jebol, supportnya di 9525. Nah, jadi ini support kuatnya BCA dalam jangka pendek, dan itu masih normal, gitu ya. Ya, jadi untuk jangka pendek, untuk trading jangka pendek, atau fluktuasi jangka pendek, BCA itu di atas 9525 itu masih normal. Dimana sebelumnya, itu BCA pernah jatuh di 6 Januari dan 7 Januari itu low-nya di level 9525. Terus di tanggal 14 Januari itu low-nya juga 9525. Sekarang baru 9625. Nah, pertanyaannya, how low can it go? Yang di TokTok, yang di YT, langsung aja ke Igoy. How low can it go? Perhatikan di sini. Sampai sejauh mana BCA ini bisa turun? Seperti halnya BRI, kita lihat kalau BRI itu secara historical, aku berusaha pelan-pelan karena ini teknikal. Aku berusaha pelan-pelan ya, biar kalian nggak terburu-buru juga. Jadi BRI last week kita udah bahas banyak, teman-teman juga bisa lihat YT saya. Di YT itu recording hari Rabu dan hari Kamis kemarin. Ya, itu BRI saya ada bahas. Secara teknikal itu kalau kita lihat di MA 100-nya, dia jebol dikit, dia ngekor. Nah, ini juga sama, di Januari dia jebol dikit terus dia ngekor, potensinya di akhir Januari nanti ini ditutup di atas MA 100. Paling kalau ada fluktuasi dikit ya sampai ke 3.800-an ya, 3.700-an itu normal ya. Jadi intinya di atas MA 100 monthly dan MA 100-nya di 3.990. Kesimpulan buat BRI dulu sebelum saya ke BCA. Kenapa? Karena ini belajar melihat pattern. Kalau BRI secara monthly, support paling kuatnya, paling sakralnya tuh MA 100. Nah, ini BMRI dan BNI beda. Aku ajari lihat yang 3 banking dulu. Yang 3 banking ini support kuatnya. Bank Mandiri ternyata pernah kena MA 200. Jadi sebenarnya kalau aku sih aku lebih berhati-hati dengan Bank Mandiri, karena Bank Mandiri sekali lagi sejak pandemi itu naiknya udah paling banyak dia naik udah 300%-an dari pandemi kemarin. Dan kalau dia turun bisa nyentuh MA 200 monthly. Kita lihat secara teknikal. Ini belum ngebahas kinerja perbankan. Ya, jadi sebenarnya malam hari ini aku pengen ngebahas tentang Donald Trump, tapi karena banyak yang nanya banking, ya aku bahas dari beberapa hal point of view lain yang aku belum pernah share, kira-kira gitu. Nah, ini BMRI ini yang dia malah secara historical pernah nyentuh MA 200. Kesimpulannya, jika dia dianggap overbuy atau overbought ya,
jadi kemahalan. Ini bisa koreksi dengan resiko tuh sampai MA 200, di mana MA 200 masih jauh. Cuman saya bukan mau nebar fear bahwa BNI bakalan turun sampai MA 200 yang angkanya masih jauh banget, dan nggak perlu saya sebut di sini ya. Nanti yang di Tok dan di YT kalau nggak ke IGOI bisa takut kira-kira gitu. Demikian pula dengan BNI, secara monthly chart BNI itu dia pernah menyentuh MA 200-nya di 2020, di mana angka MA 200 monthly BNI itu jauh banget. Dan sekarang aku mau kasih lihat the worst case skenario-nya buat BCA. Ya, jadi BCA itu pernah nyentuh angka berapa sih? Oke, ini aku pengalaman mengedukasi kalian di BRI beberapa waktu yang lalu, dan ternyata ada koreksi lumayan tajam, dan orang-orang yang nggak siap investing tuh marah-marah waktu itu. Jadi sekaliannya aku kasih the worst case scenario aja ya. Dan kalau nggak kesentuh di worst pakai T bukan worst case scenario, kalau nggak kesentuh ya jangan marah juga, harus nungguin di level itu gitu loh. Naik marah turun marah ya gimana. Oke, kita lihat BCA itu mentok-mentok kena MA 50. Kalau turun mentok-mentok kena MA 50 pas 2020, terus naik lagi. Nah, MA 50-nya saat ini di angka berapa? Mesti diperhatikan bahwa angka MA itu dinamis, dia tidak statis. Jadi MA hari ini dan MA 1 bulan lagi itu bakalan beda. Ya, jadi bakalan beda gitu. Nah, perhatikan MA 50-nya BCA tuh di 8425. Jadi sebenarnya perhatikan chart yang ada di IGOI, teman-teman yang ada di Tok yang di YT, lihat ke IGOI. Ini BCA dia seringkali tertahan di MA 20 untuk jangka menengahnya. Kalau jangka pendeknya tadi trennya turun, jangka menengah kena MA 20 mantul. Seperti contohnya di Juli 2021, kemudian Juli 2022, kemudian November 2023, kemudian Juni 2024. Terus yang terakhir adalah sekarang ini. Pertanyaannya, apakah sekarang ini mantul atau justru malah akan turun bablas sampai ke MA 50? Nah, posisi sekarang ini buat saham-saham banking memang agak tinggi, meskipun sudah terkoreksi. Tapi BCA ini yang paling dikit koreksinya. Kenapa? Sangat wajar sekali, karena sebenarnya secara fundamental BCA ini paling kuat, paling solid dari semua kacamata fundamental gitu loh ya. Jadi dari semua fundamental tuh BCA yang paling solid, baik dari profit marginnya maupun dari indikator-indikator yang lain. Aku coba cariin data ya buat fundamentalnya BCA dan lain-lain. Nah, tapi teman-teman, kalian mesti harus ngerti bahwa fundamental perusahaan yang bagus itu belum tentu harga saham secara jangka pendek dia nggak turun. Oke, aku mau kasih lihat kalian ini 16 Januari waktu itu kita sempat membahas beberapa perusahaan perbankan. Kalau kalian masih ingat 16 Januari. Nih, aku mau kasih lihat data. Sorry ya, ini aku buka dulu. Data saham perbankan, kalau tadi aku kasih lihat teknikalnya. Jadi sebenarnya BCA di monthly itu ada di support teknikal, support MA 20. Cuman kalau kalian nanya, murahnya banget buat investasi jangka panjang, biar nggak ngoceh-ngoceh lagi karena duitnya terbatas, disuruh beli sekarang nggak mau gitu. Ya udah, tunggu di MA 50. Tapi MA 50 tuh ya belum tentu tersentuh. Kalau nggak tersentuh ya jangan ngoceh lagi sih, kira-kira kayak gitu. Oke, ini aku nemu satu data yang dikumpulkan oleh tim M-Trade dan tim M-Vest. Battle kinerja Big Bang, mana favorit kalian? Ini tulisan dari tim M-Vest ya, tim kita internal. Nah, ini jadi teman-teman aku share di IGOI.
aku share chartnya juga di Igoy ya untuk saham-saham perbankan ya. Nanti aku akan bahas kripto dan efek Donald Trump gimana gitu loh. Nah ini perhatikan, ini tuh profitabilitas dari Big Banks 9 March 2024, ini tulisan dari Mvest ya. Ini perhatiin ya, profitability Big Banks di 9 Month 2024 tulisannya kecil banget, nggak kelihatan. Mungkin kalau Bapak Ibu bisa lihat, saya zoom aja, saya jelasin aja. Ini yang pertumbuhan labanya paling tinggi tuh BCA dibandingkan dengan 3 perbankan besar lainnya, 12,8%. Terus yang paling kecil pertumbuhannya BNI 3,5%, lihatnya di Igoy saya. Igoy aku @_official. Terus ini BRI pertumbuhannya untuk profitability Big Banks di September 2024 kemarin secara tahunan 2,4%, dan ini BMRI 7,6%. Jadi pertumbuhannya paling tinggi masih BCA. Terus jadwal rilis kinerja tahunan ya full year 2024 itu kita tunggu di 24 Januari buat BCA, BNI. Terus 31 Januari itu di 31 Januari ada BBRI dan BMRI. Nah, kita mau lihat buat data fundamental BCA dan kawan-kawan lagi ya. Kita lihat ya. Oke, sekarang kita lihat non-performing loan-nya untuk Big Banks. Ini tulisan dari Mvest ya. Teman-teman, kalau ada join Mvest, ini pasti teman-teman dapat ini ya. Nah, ini non-performing loan-nya, ini BCA 2,1%. Ini masih oke, masih di bawah 5%, atau tingkat kredit macetnya. Terus kita mau lihat juga growth rate dari Big Banks ini bagaimana. Nah ini perhatikan. Ini growth rate-nya sampai September kemarin, ini BCA termasuk tinggi. Nah BMRI kenapa kemarin pas pandemi juga naiknya lumayan tinggi, karena growth rate dia juga sebenarnya tinggi. Terus ini ini loan growth-nya ya, ini loan growth-nya BCA sekitar 14,5% gitu. Nah jadi kalau loan growth-nya BMRI waktu itu tinggi juga, kira-kira gitu sih. Nah terus kemudian kita mau lihat current account, saving account-nya BCA di sini ya. Kita bandingin dulu untuk data fundamentalnya. Tadi udah lihat technical, sekarang kita lihat dari current account, saving account. Ini di sini ada dijelaskan di tulisan di Mvest, semakin tinggi kasa biaya dana murah. Jadi Mvest tuh ada edukasinya kayak gini. Biaya dana murah yang dikeluarkan bank semakin ringan. Biaya dana murah yang dikeluarkan bank semakin ringan, sehingga operasional banknya lebih efisien. Intinya kalau kasa semakin tinggi itu semakin bagus, dan BCA tuh kasanya paling tinggi di antara perbankan besar lainnya. Yang di Tok-Tok, yang di ET boleh ke Igoy untuk bisa lihat chartnya. Nah terus lihat nih loan to deposit ratio perbankan. Yang bagus tuh di antara angka 78 sampai 92% ya. Jadi ini BCA juga udah di atas 72%. Terus ini ada equity-nya dan banyak lagi ya. Nah, BCA ini secara equity ini kelihatan dia capital adequacy ratio-nya dia paling tinggi dibandingkan dengan perbankan lainnya. Sebenarnya jadi kalau kalian nanyain tentang BCA ini ya, nothing to worry about, cuman valuasinya aja agak tinggi. Dan itu normal sebenarnya. Premium ya, tapi kalian mesti tahu the worst case scenario yang di Tok-Tok, yang di YT ke Igoy. Ini karena paling banyak yang nanyain BCA, jadi aku jawab. Jadi bukan lagi konteksnya ngepom-pom BCA ya, gitu. Terus nanti kalau BCA-nya turun, kayak kemarin kejadian BRI lagi, terus ada yang marah-marah, kan nggak asik banget ya. Udah tanya, dijawab, terus mestinya belajar dulu gitu loh, belajar dulu. Jadi aku menjelaskan aja, kalian nggak perlu worry, nggak perlu khawatir kalau kalian investasi ini, gitu. Kayak jadi ini ada kesimpulannya Eagle Analysis conclusion-nya dia. Ini secara earnings, asset growth, earning asset growth, liquidity, equity, dan juga valuation. BCA tuh hampir mengungguli, hampir menang semuanya gitu loh. Ya, kecuali valuation gitu. Ya, jadi premium, lihat di Igoy ini ada table perbandingannya. Kira-kira kayak gitu. Ya. Terus kemudian ya kira-kira itu yang kita mau share buat BCA. Intinya sebenarnya fundamental perusahaan saat ini masih oke aja, tapi kalau ditanya secara makro dari eksternal saat ini ya banyak yang terjadi ya. Salah satunya dengan adanya pelemahan nilai tukar rupiah. Nah pertanyaannya, kemarin kan suku bunga dipotong tuh, kenapa BCA ini yang paling enggak ke dampak gitu loh kira-kira. Maksudnya justru malah yang ke dampak positif tuh bank-bank himbara. Terus kayaknya
bank digital itu juga mungkin kedampak deh ya. Jadi untuk BRI, BMRI, BNI itu lebih kedampak positif dari penurunan suku bunga BI kemarin. Kenapa? Jawabannya tuh sebenarnya simpel aja, karena BCA bunga banknya udah murah gitu loh. Jadi kalau diturunin lagi ya pastinya tetap akan ngefek ke laporan keuangannya, marginnya pasti akan terdampak positif. Aku balikin lagi ya ke logika kemarin ya. Kalau misalkan suku bunga BI diturunin, maka yang turun duluan adalah suku bunga pinjaman atau suku bunga tabungan. Yang turun duluan adalah suku bunga tabungan. Suku bunga pinjaman itu belum tentu turun ya, turunnya bertahap. Sehingga hal ini tuh membuat banyak bank bisa mendapatkan keuntungan, peningkatan keuntungan, peningkatan profit margin dibandingkan jika nggak ada penurunan suku bunga. Nangkep ya? Karena dia bakalan bisa nurunin bunga pinjaman, bisa nurunin bunga tabungannya. Jadi beban untuk bayar bunganya itu berkurang gitu loh. Nah sedangkan bunga kreditnya masih tinggi, kira-kira kayak gitu. Itu aku udah pernah jelasin last week hari Rabu kalau nggak salah, Rabu atau Kamis ya, aku lupa. Kira-kira itu. Nah Kamis kalau nggak salah tuh ya, aku ada jelasin itu. Nah, sedangkan kalau BCA sendiri saat ini memang bunga tabungannya juga udah rendah sih. Jadi mungkin dianggap nggak terlalu impactful gitu loh. Jadi yang bakalan impactful mungkin lebih ke perbankan lainnya. Terus selain itu kemungkinan juga karena valuasi BCA sekarang ini mungkin dianggap premium gitu loh ya. Jadi kalau misalkan BCA-nya turun, strateginya bagaimana? Oke, perhatikan baik-baik yang ada di Tok yang di YT, langsung aja ke Igoy. Sekarang valuasinya BCA ini masih cenderung premium, masih tergolong premium, dan tadi aku juga udah bahas valuasinya tergolong premium. Support yang pertama 9525. Ini adalah support daily sekaligus support monthly. Support monthly di MA 20. Jadi ada kemungkinan mantul kah? Ada kemungkinan, karena dari level tertingginya dia turun sekitaran 12% sampai 13%. Ya ini nggak banyak dibandingkan dengan teman-teman perbankan lainnya. Ya ini nggak banyak ya dibandingkan dengan teman-teman perbankan lainnya. Tapi ini termasuk banyak buat BCA dan udah kena support di sini. Nah tapi just in case nih, kita nggak tahu ya cara berpikirnya investor besar itu gimana. Jangan-jangan mereka lagi tertarik banget pada saham-saham yang valuasinya murah gitu loh. Mungkin mereka lagi mau ngeborong ini, BRI mungkin. Saya nggak tahu, mereka butuh duit ke sini. Nah, apakah akan terjadi rotasi sektoral sehingga BCA ini harganya bisa dalam jangka pendek lebih diskon lagi? Dan apakah bisa dapat di best price di angka sekitaran 8475 di MA 50 monthly, MA 50 monthly itu di 8475 ya, atau di 8625, sekitar 8475 sampai dengan 8625. Nah, 8625 ini adalah low yang didapat dari bulan Desember 2023. Apakah bisa dapat sampai angka segitu? Jawabannya sebenarnya tidak ada satu orang pun yang tahu. Tapi ini adalah cara cerdas, cara cerdik kalau kalian misalkan mau dapetin di best price. Gitu loh. Ya, jadi kan sekarang pilihannya dua ya. Ini di support monthly yang MA20. Ini udah support banget secara monthly. Mau beli di sini nggak? Kalau mau beli di sini, ada konsekuensinya. Semua pilihan ada konsekuensinya. Konsekuensinya yang pertama adalah yang di Tok yang di detail langsung ke Igo ya untuk bisa lihat chartnya biar kalian nggak bingung aku ngomong apa. Karena semuanya balik pada visual, pada chart lagi. Kalau kalian beli di harga 9.500 atau 9.600-an dekat MA20 monthly, plusnya adalah ya kalau naik kalian dapat barang duluan. Tapi kalau dia sampai turun ke best price, aku ngomongnya best price ya, bukan jatuh atau apa. Turun sampai ke best price 84 sampai 86, mungkin duitnya kalian udah habis kalau kalian all in di atas. Jika kalian berpikir mau nyicil atau mau lamsam di 86 atau 85, mesti siap aja sih. Siap apa? Siap ya bisa jadi nggak dapat. Kalau kalian mau ngikutin asing, cara asing indikator, ya pasti agak telat dikit. Kenapa? Karena asing itu kan datanya kalian baru bisa lihat sore hari. Berarti besoknya baru kalian bisa respon.
telat dikit kalau buat long term investing juga nggak apa-apa. Misalkan wah ini asing baru start jualan BCA nih, jangan-jangan tukar barang, profit taking di BCA masuk di BRI, apakah seperti itu atau masuk di saham yang lain? Ya nggak tahu. Ya udah kalau gitu saya masuk BCA-nya nunggu asing masuk. Ya udah kalau misalkan beneran asing masuk hari itu 7% masuk naik tinggi kayak kemarin di BRI, kamu jadi agak telat ya jangan nyesel juga sih gitu loh. Semua tuh ada konsekuensinya. Terus kalau aku udah cerita kayak gini, biasanya akan ujung-ujungnya ada orang yang nanya, jadi kesimpulannya gimana? Beli atau enggak? Ya simpulkan sendirilah, karena aku tadi udah kasih 2 angka ya. Di 95 sampai 96 angka sekarang, dan juga di 8475 sampai 8625. Intinya kalau beli di atas, di bawah ada konsekuensinya masing-masing, ada plus minusnya. Yang ketinggalan nanti boleh nonton recordingnya di YT. Aku nggak akan kelamaan bahas banking di sini karena sebenarnya tadi aku ada mau bahas beberapa hal yang menarik dan hot banget dibahas saat ini. Yang di Tok Tok, yang di YT langsung aja ke Igoy. Oke, selain saham-saham konglomerasi ya, jadi ini muncul istilah konglomologi lucu juga ya. Jadi pilihan saham-saham di kepemilikan konglo gitu. Ya, selain kita akan bahas itu, nanti dikit kita akan bahas, ada beberapa saham yang kita mau bahas. Aku tertarik banget dengan Donald Trump ini bakalan mau ngapain. Tanggal 20 di Amerika, siangnya berarti malamnya di kita itu jam 12 malam, itu bakalan dilantik. 12 malam di kita tuh bakalan dilantik. Terus Donald Trump ini impactnya gimana? Yang pertama aku bahas soal kriptonya dulu, abis itu aku bahas ke saham karena kripto ini menarik banget. Nah, Donald Trump ini perhatiin ya, dia itu ada bikin koin Trump, koin meme Trump yang berbasis Solana gitu loh. Jangan anti dulu yang kalian yang di saham ya, jadi mesti harus update dengan perkembangan kayak gini. Thank you giftnya ya. Nanti aku bahas saham-saham yang lagi aktif, tapi aku bahas ini dulu. Nah, tau gak sih koin Trump atau koin meme Trump ini tuh udah naik 600% yang di Tok Tok, yang di YT, ke Igoy aja langsung. Dan ini bukan trading recommendation karena kemarin aku cerita ini langsung pada nanya mau beli ya. Jadi ada exchange yang udah ada yang belum ada. Nah, ini sempat naik sekitaran 600%. Terus kemudian abis itu yang menarik, ada koin selain koin Trump, ini muncul koin baru namanya koin Melania. My god, ini sekeluarga mau dijadiin koin semua apa ya? Apa saya bikin koin Ellen May gitu ya? Kan lucu juga ya koin Ellen May. Ini di Binance udah ada. Ya, jadi ini Melania. Aku bukan suruh kalian beli ini ya, just for your information aja. Jadi koin Melania ini volatile banget, sempat naik tinggi terus turun. Nah, pas koin Melania ini naik, koin Trump itu turun. Terus impactnya apa sih sebenarnya ke kripto? Donald Trump ini kan dia bilang bahwa mau jadiin Amerika itu sebagai ibu kotanya kripto gitu loh. Tapi kenyataannya dengan launch koin Trump dan koin Melania ini dianggap kayak Donald Trump itu mau jadi BD-nya. Ini aku bahasa gampangnya aja ya, BD-nya kripto gitu loh. Jadi koin Trump dan koin Melania ini tuh sebagian besar tuh masih dimiliki oleh yayasan atau organisasinya Donald Trump gitu, atau Trump Organization. Jadi 80% total koin masih dipegang oleh Trump Organization. Ya, jadi gampang banget lah digerakin naik turun gitu loh. Nah, terus ini impactnya sebenarnya agak negatif buat pasar kripto dalam jangka pendek ya. Jadi koin-koin yang lain itu turun gitu. Jadi ada Bitcoin turun, ya ETH turun juga, Ethereum turun, terus banyak koin yang lain itu juga turun. Oke, terus kemudian ya ini aku cek ya, yang turun apa aja sih ini? Ya, Bitcoin turun, Ether turun, XRP turun, Solana, Cardano, Polygon juga turun, Dogecoin juga turun. Ya, jadi turun semuanya. Ya, intinya sih sebenarnya kripto ini bisa ngasih cuan kalau kalian bisa tradingnya ya. Jadi mesti harus hati-hati juga. Terus impactnya ke saham gimana? Impactnya Donald Trump ini ke saham gimana? Impactnya jadi gini, Donald Trump itu dia tuh bakalan lebih mengarah untuk melindungi Amerika.
to make America great again. Jadi cenderung proteksionis. Dia mau melindungi industri dalam negeri dari persaingan asing lewat tarif impor tinggi yang potensinya tuh naik jadi 20%. Nah, khusus China itu gila banget naiknya 60%. Terus ini agak deg-degan juga nih. Agak deg-degan juga kenapa? Karena Indonesia itu masuk ke BRICS, di mana Donald Trump tuh ngancam kalau BRICS sampai ganggu-ganggu USD, awas lo ya, gue bikin tarif impornya 100%. Dan ini presiden menurutku agak-agak gendeng sih, si Donald Trump ini agak-agak gendeng gitu loh. Ya, jadi anyway, siap-siap aja market bakalan sangat volatile sekali di 2025 ini. Bukan cuman saham US, bukan cuman kripto yang bakalan volatile, tapi juga Indonesia ya, karena apa yang dia omongin, tweet-tweetnya itu bisa bikin market itu naik dan turun gitu. Oke. Nah, jadi teman-teman kalau kalian nanyain gimana impactnya Donald Trump ini, bakalan positif atau bakalan negatif buat Indonesia? Both ya, ada positif ada negatifnya. Intinya hati-hati aja teman-teman ketika berinvestasi, balik lagi ke fundamental, dan juga kalau lagi trading balik ke technical. Nah, jadi itu yang aku mau sampein untuk Trump. Oke, ke CBDK ya. Yang di tok-tok yang di yuk ke Igo ya untuk bisa lihat chartnya. Ini CBDK. Gimana CBDK? Emang perasaan kalian apa sih sama CBDK? Coba tulis dong di komen. Di komen tolong ditulis. Kalian nanya apa sih soal CBDK? Ditulis. Kalian nanya apa soal CBDK? Menurut aku chartnya sangat biasa dan sangat normal sekali. CBDK ini dia udah arah 1, 2, 3, 4, 5 kali berturut-turut. Terus dia sempat turun dulu, terus arah lagi, terus naik lagi, dan ini merah. Dan semakin ke atas, ini volumenya semakin kecil ya, arah tapi volumenya semakin kecil di sini buat CBDK. Menurut aku ini normal banget sih. Dan kalau aku sih biarin dulu, aku nunggu retracementnya. Dan kita nunggu retracementnya sih sabar-sabar aja. Kenapa? Karena di sini pasti posisinya banyak yang lagi cuan dari bawah di sini. Ini cuannya udah 100% lebih, bahkan hampir 200%. Biarin mereka profit taking dulu. Ini semakin naik dengan volume transaksi semakin kecil. Ini menunjukkan sebenarnya bahwa CBDK ini naiknya tuh nggak ada power ya. Jadi powernya tuh nggak sekencang beberapa hari sebelumnya. Biarkan aja. Saham itu yang sehat justru malah ada fluktuasi. Dengarkan baik-baik, saya ulang. Saham yang sehat itu harusnya ada fluktuasi. Ada naiknya, ada turunnya. Kalau cuma naik aja itu nggak oke. Kalau cuma turun terus ya pastinya lebih nggak oke lagi sih, ya. Jadi kalau naik aja itu nggak oke, kalau turun dia lebih nggak oke lagi. Turun terus ya. Jadi intinya harus ada fluktuasi. Dan fluktuasi ini apa yang dimaksud dengan fluktuasi ini adalah sideways ya. Jadi periode sideways, oke. Terus kemudian kesimpulannya gimana? Kesimpulannya sih kalau aku jadi kamu punya CBDK berapa lot dulu? Kalau punyanya 2 lot sih terserah-serah lah. Tapi kalau punyanya banyak ya, mungkin keseluruhan duit kamu sempat dibeliin CBDK kemarin, aku sih memilih profit taking dulu ya. Bukan karena dia nggak bisa naik lagi, trennya memang masih naik, tapi aku mengantisipasi resiko. Yang dipikirkan justru malah resiko terus. Oke ya. Terus kayak ada yang nanya, bilang Petro naik terus juga tuh, tapi oke. Ya sebenarnya yang dipikirin bukan soal naik terus atau enggaknya. Petro ini juga termasuk saham yang dia trending terus gitu loh. Ya jadi karena dia nggak mau sideways, nggak ada sidewaysnya, kita sempat ambil Petro di sini karena ada sideways breakout. Nah kita review buy. Nah jadi ini kalau kayak gini naik terus kayak gini, aku cuman pesan sama kalian aja. Belinya pakai otak neocortex, jangan pakai otak mamalia. Yang otak mamalia itu adalah otak greed. Kalau investor, trader yang berpengalaman semakin ke atas itu semakin profit taking. Bahkan investor gede, bandar pun mereka juga pakai prinsip yang sama lah. Semakin ke atas semakin profit taking. Siapa sih yang mau beli di atas jual di bawah? Nggak ada yang mau kan? Kecuali investor-investor atau gambler-gambler, dia bukan investor yang FOMO.
ya. Jadi kalau misalkan mau beli di atas ini masih trending, ya terserah. Kalau misalkan mau pakai chart 5 menitan, kita ada ajarin traders kita, super traders kita yang ikut workshop super trader. Makanya teman-teman yang pengen belajar kayak gini, kita juga ajarin di workshop super trader. Ini contoh kayak di 5 menitannya sideways, kamu mau trading breakout dari 4200, itu harus ada trailing stopnya yang ngikutin terus ya. Jadi trailing stopnya harusnya misalnya ya di bawah support 4020 kalau 5 menitan. Kalau misalkan besok seandainya dia besok breakout lagi, itu trailing stopnya ngikutin terus dari bawah ke atas tuh mestinya ngikutin terus. Kira-kira kayak gitu sih ya. Jadi itu yang kita ajarkan di workshop super trader. Teman-teman yang penasaran untuk workshop super trader tanggal 26 sampai, kalau nggak salah ya jadwalnya tuh aku masih cek dulu, 26 sampai 27 April 2025. Teman-teman langsung aja ke supertrader.id, supertrader.id ya. Jadi di sini ini ada informasi lengkapnya. Masih early bird sih, kayaknya ini investasinya udah mulai mau naik. Jadi langsung aja tap di sini, terus kemudian masuk ke sini, oke ya. Atau kalau mau nanya-nanya dulu bisa tap ke igoi saya ada tombol WA-nya. Oke, terus kemudian intinya gini ya, intinya kalau mau trading Petro breakout dari 42 ini stop loss harus ngikutin naik terus dan pakai intraday chart 5 menitan. 5 menit udah agak telat sebenarnya untuk saham yang seperti ini, pakai 1 menit dan harus dijagai banget. Ya, ini cara scalping termudah daripada kamu ngebacain flow-flow kayak gitu yang menurut saya sih sebenarnya sangat subjektif sekali dan bisa dibuat juga gitu loh. Oke, itu bukan aliran saya. Jadi kalau saya paling gampang kayak gini, ini nggak bisa mau ditipu mau apa ya nggak bisa. Kita ngelihat aja, kita ngelihat harga, intinya harganya kemana ya kita ngikutin. Dia naik, trailing stop naik, kalau turun trailing stop kena, kira-kira kayak gitu. Dan ini diajarin di workshop super trader, lebih advance daripada M-Trade gitu. Oke, terus kemudian aku mau lanjut ke pertanyaan kalian. CBDK utangnya lumayan, iya, makanya CBDK itu tidak bisa saya samakan seperti AAD. AAD itu dia fundamentally menurut aku very good ya, fundamentally very good dan bakalan potensi bagi dividen lumayan gede juga gitu loh. Dan AAD-nya ini M-Traders ada di remind juga, nyicil-nyicil sampai best price 7625 yang modal bawah udah cuan sekitaran 18-20%-an. Jadi kita udah ingetin beberapa kali buat AAD yang trading modal 8.000 boleh kalau mau profit taking dulu, oke ya, karena pasti akan ada fluktuasi yang sehat gitu, turun lagi. Ratu gimana? Raharja Energi Cepu arah terus, ini gak sehat menurut aku. Kalau saham yang kayak gini terus, itu kamu nggak usah sesalin ya. Ada yang dapat cuma 2-3 lot aja. Terus ini untungnya udah berapa persen, ini menurut aku saham aneh gitu loh ya. Jadi you know what I mean lah kalau aku ngomong aneh itu. Naik 266%, tapi apakah saya anti? Enggak lah ya. Aku menunggu dia liquid aja di market. Apakah dia liquid di market? Boro-boro liquid gimana ditransaksiin? Wong dia arah terus kayak gitu, nggak bisa transaksikan orang kan. Kita menunggu sampai benar-benar ada activity di market, activity yang dalam tanda kutip mungkin bisa dibilang normal lah. Mungkin bentuknya bakalan kayak gini, sideways begini. Nah ini adalah satu yang kita tunggu. Ya, jadi kalau ada yang nanya, kok M-Trade trading saham IPO sekarang? Enggak kok, kita nggak langsung beli, kita watch. Kita watch dulu sampai ada patternnya. Tapi jika pun ada teman-teman yang sudah beli sebelumnya saat IPO dan sekarang udah untung 267%, congrats ya. Congrats, itu nggak salah, congrats aja sih. Cuman kalau M-Trade kita punya sistem yang kita anut, itu pakai sistem ngebaca pattern ya, kita konsisten pakai itu, tidak berubah-ubah supaya teman-teman trader juga nggak bingung ya. Dan itu satu-satunya cara dari kita retail untuk melindungi diri kita dari perbandaran. Oke, terus kemudian WiFi juga banyak ditanyain di sini, dan aku disclaimer dulu, saham-saham yang aku bahas is not a trading recommendation. Rekomendasinya ada di ada di M-Trade aja. M-Trade adalah penasihat investasi berlisensi OJK. Yang sebentar lagi kita akan ngebahas kripto juga, karena kripto juga udah under OJK sekarang. Nah ini WiFi itu sekarang udah lumayan liquid.
Jadi kita nggak ngejar juga di atas ya. Ini kita nungguin dia retrace. Jika sehat, dia akan retrace membentuk pennant atau membentuk flag, ada sideways-nya. Jika ditarik terus, malah itu nggak sehat. You know what I mean? Nggak sehat. Nggak sehat tuh artinya gini, kamu kalau masuk di atas, yang di bawah tuh udah pada cuan. Sehingga kalau kamu masuk di atas, itu resiko banget kamu jadi tempat cuci piring. Ya, kalau saham ini liquid dan sekarang sudah mulai lebih liquid dibandingkan dengan bulan Desember kemarin, ya kita lagi nunggu sebenarnya dia ngebentuk bendera, gitu aja. Gitu aja ya. Jadi kenapa kemarin kita belum masuk ya, kita ngetes dulu sih sebenarnya dia bisa sekuat apa, terus nanti patternnya bentuknya kayak gimana. But again, cara trading, cara investing setiap orang tuh bisa beda-beda. Kalau teman-teman yang di TokTok, yang di YT, ke Igoy aja biar kamu bisa lihat chartnya. Igoy aku @ellenmei_official. @ellenmei_official. But again, cara setiap orang untuk trading itu bisa beda-beda ya. Ada yang tradingnya benar-benar kayak ngelihat running trade aktif, langsung dibeli, kira-kira kayak gitu. Ya terserah sih. Kalau aku sih sebenarnya ngikutin sistemnya David Ryan, juara USIC, US Investing Competition. Ya, jadi David Ryan. Aku cariin fotonya ya. Ini David Ryan. Ini kok ini sih? Yang ini tadi. 3-time US Investing Champion 85, 86, 87. Terus ya, jadi terus Mark Minervini, terus William J. O'Neill. William J. O'Neill tuh gurunya dia. Udah tua banget. Saya nggak tahu masih hidup atau enggak. Saya pernah ke US ketemu anaknya. Dan ajarannya kurang lebih sama ya. Ini William J. O'Neill, Bill O'Neill Jr. Ada juga anaknya juga udah setua ini sih, jadi bapaknya nggak tahu masih hidup atau enggak. Nah jadi ilmu yang kita gunakan tuh pakai ilmunya mereka, yang kita sesuaikan ke market Indonesia. Yang di TokTok, yang di YT langsung ke Igoy ya buat lihat chartnya ya gitu. Dan kita ajarin di workshop Super Trader tanggal 26-27 April. Langsung aja DM saya, atau di sini di supertrader.id ada W-nya, boleh di tap di sini. Oke ya. Jadi kira-kira kayak gitu aja sih. Untuk saham WiFi intinya wait and see dulu. Terus kemudian aku mau ke BRPT, ini punya Pak PP. BRPT ini kalian coba lihat beberapa hari kemarin ini sempat ngeprank. Dan kalau kalian cuma ngikutin di luar-luar, keramaian di luar-luar, itu pada lagi beli di sini. Di kapan sih? Di 13 Januari. Ini bahaya banget beli BRPT kayak gini terus. Ya kalau ngikutin kayak gini bahaya banget. Terus kita ke Inco dan Tekim. Oke, kita ke Inco dan Tekim. Oke, balik lagi ke Inco. Inco ini nikel, yang di TokTok, yang di YT langsung ke Igoy biar bisa lihat chartnya. Aku coba kasih lihat harga nikel futures. Oke, ini perhatikan harga nikelnya. Di sini beberapa hari kemarin emang naik dari low-nya tanggal 2 Januari sampai tertingginya 17 Januari. Harga nikel tuh naik terus. Dan sekarang retrace kecil. Ya jadi ini impact-nya dalam jangka pendek saham Inco berpotensi mantul. Teman-teman yang di TokTok, yang di YT boleh ke Igoy untuk bisa lihat chartnya ya. Ini potensi mantul si Inco di 3560, 3550 nih di support di sini ya. Dan ini potensi membentuk pattern inverse head and shoulders. Terus Inco tuh yang menarik beberapa hari yang lalu, ya ini inverse head and shoulders, ini beberapa hari yang lalu, ini di 14 Januari, ini naiknya volumenya tinggi. Jadi kita ngelihat kayaknya kok ada gejala-gejala akumulasi ya di sini. Terus kita ngelihat timah ya, tins ini juga sama, kita ngelihat ada gejala-gejala akumulasi di saham ini. Kita ngelihat ya, ini hijaunya tuh seringkali lebih tinggi daripada merahnya. Dan patternnya tuh juga mirip sih kayak Inco tadi sih. Sekarang kita mau lihat tin futuresnya. Cuman ini buat trading, bukan buat investasi ya. Oke. Masih sideways sih. Timahnya masih sideways, lebih ke Inco naiknya. Oke, terus kemudian aku mau bahas saham Indi.
Nah, saham Indi atau Indika Energy ini, ya, ini aku mau kasih lihat teman-teman. Indi ini sering banget ngasih cuan buat M-Trade. Ya, tadi aku buka-buka, aku iseng-iseng lihat. Ini sering banget ngasih cuan buat kita. Jangka menengah, jangka pendek, terus ini jangka pendek lagi. Dari tahun 2024 kita berkali-kali trading saham Indi itu kok kebetulan memang banyak ijonya. Nah, sekarang bagaimana kondisinya Indi ini, Indika Energi ini bagaimana gitu loh. Nah, terus kita juga masih ada hold untuk Indi buat jangka menengah ya, untuk saham Indi jangka menengah. Tadi saya sempat ada posisi saham ini sih. Ini cuan 7-15%. Aku mau jelasin sedikit tentang Indi ini. Ya, ketika kita dulu beberapa waktu yang lalu kita ada review buy Indi. Teman-teman yang di TokTok yang di YT langsung ke IG untuk bisa lihat chartnya. Ketika kita ada review buy Indi, dalam proses ngehold itu kan ada yang namanya floating loss ya. Jadi kita punya klien atau kita punya member yang dia fokusnya cuman ngelihat rekomendasi doang. Kita cek, setelah kita cek ya, memang di fitur online course-nya itu Trading Academy-nya nggak ditonton sama dia. Kemudian dia komplainnya bukan di internal kita, komplainnya tuh teriak-teriak di grup lain di luar. Yang dibully tuh saham Indi. Lah kan belum dijual ya, floating loss waktu itu. Terus jualnya posisinya posisi cuan. Ada yang BEP, ada yang cuan. Up to 20 atau 24-an persen lah kalau nggak salah waktu itu ya. Jadi intinya aku cuman mau ngomong siapa yang paling benar, market yang paling benar gitu loh. Jadi fokusnya sebenarnya adalah belajar. Oke, teman-teman perhatikan kalau Indi sekarang ini gimana ya. Indi itu beberapa waktu yang lalu patternnya membentuk pattern inverse head and shoulders ini. Nah, kalau kalian perhatikan Inco dan juga TINS ini juga mirip dengan Indi pada saat ini. Perhatiin ya, ini Inco dan TINS itu kayak Indi pas tanggal 6 Januari. Ada bentuk handle kiri, head di bawah, dan potensi membentuk handle kanan gitu ya. Nah, terus Indinya sih waktu itu breakout. Perhatikan di Igoy teman-teman yang di TokTok YT nggak kelihatan mungkin ya. Indinya waktu itu breakout dari pattern inverse head and shoulders itu dan sudah mencapai projection patternnya di 1700-an. Naik kenceng langsung shred gitu. Terus kemudian perhatikan naik lumayan signifikan di sini ya. Jadi udah profit taking. Jadi yang tadi ada satu orang ngoceh-ngoceh ya, saya nggak tahu apakah dia menikmati cuannya atau enggak, karena waktu itu masih floating loss. Dia nggak sabaran dan nggak sabar karena nggak ngerti sistemnya ya. Kemudian saat ini setelah di profit taking, Indi tuh lagi sideways lagi. Nah, aku mau cerita dikit nih tentang Indi beberapa hari yang lalu. Ketika dia mau breakout, kita buy lagi untuk jangka pendek di TikTok lagi jangka pendek. Terus masih sideways. Hari ini tadi setelah saya post story ya, ini ada breakdown dikit di sini ya. Jadi ada breakdown dikit dengan volume transaksi kecil. Apa yang sebaiknya dilakukan untuk trader jangka menengah dan jangka pendek? Jangka pendeknya kemarin kita ada review buy ulang di sini ya. Lihat di Igoy teman-teman yang di TokTok yang di YT mungkin nggak kelihatan. Hari ini kita tadi sore ada pembatasan risiko atau cut loss di sini ya, sekitaran 16.40. Nah, tapi buat yang jangka menengah di sini kita masih posisi cuan 7-15% kita masih hold gitu loh. Kenapa yang jangka menengah masih ngehold? Ya karena ini sebenarnya fluktuasi jangka pendek aja gitu. Dan besok kita lihat lagi bagaimana Indi ini jangka menengah apakah masih bisa hold atau enggak. Ujung-ujungnya sih sebenarnya mau trading apa aja ya. Mau trading saham konglomerasi, mau trading kripto, mau trading apapun, itu harus ngerti sistem tradingnya. Dan sistem trading yang kita ajarkan itu ada di Super Trader. Sedangkan sistem investasi atau prinsip investasi itu ada di MVest ya. Kalau MVest itu tanggal 25 nanti itu ada webinar MVest Start. Langsung aja DM aku EMVESTART untuk dapetin link ke webinar Investart. Sedangkan untuk teman-teman yang mau belajar trading, DM aku BST aja. Nanti tanggal 1 Februari ada webinar Basic Super Trader. Oke, aku ke saham yang lain. Ada saham Dewa.
Yang kalau orang main pakai rumor katanya grup Salim mau masuk, tapi kalau kami pakainya technical atau pakai chart. Oke ya. Jadi perhatikan Dewa ini, disclaimer buat teman-teman semuanya. Dewa ini membentuk pattern symmetrical triangle yang rapi banget. Jadi kalau ada yang bilang technical analysis doesn't work, itu sebenarnya mungkin belum ngerti cara pakainya. Teman-teman yang ada di Tok yang di IT boleh ke Igoy untuk lihat chartnya ya. Nah, jadi ini sebenarnya symmetrical triangle ini cakep. Jadi kita ada watch saham ini, tapi pastinya tetap ada stop lossnya ya. Intinya itu beberapa saham yang mulai aktif, mulai menarik gitu loh. Nah itu dari konglomerasi. Itu ya, itu dari Bakri. Terus kemudian ini ada saham dari grup Bakri juga, ada Bumi Resources yang muntup-muntup juga kayaknya udah mulai aktif, but disclaimer teman-teman semuanya. Terus Java ya, ini dari pakan ternak hari ini juga aktif untuk Javanya, tapi belum breakout. Jadi kalau tadi pagi ada yang bilang breakout di morning briefing, sebenarnya dia belum breakout ya, di 1975 resistance-nya. Nah, grup terakhir yang aku mau bahas adalah grup yang seringkali anomali, beda sendiri. Ya, grup yang anomali itu grup yang gimana sih? Ini kalau perbankannya sideways, turun dia malah naik sendirian, atau yang perbankannya naik dia malah turun. Itu grup Panin. Jadi PNBN itu perbankannya, PNLF itu Panin finansialnya, tapi ini aktif dalam jangka pendek. Disclaimer, semua yang saya sampaikan ini sifatnya edukasi dan jangan langsung beli-beli, belajar aja dulu. Ya, oke. Terus yang mau belajar long term investing tanggal 25 Januari ini ada Investart jam 10 pagi. Jadi teman-teman langsung aja ke situ ya, ke Investart tanggal 25 Januari jam 10 pagi. Cara daftarnya DM aku EMVEST, atau langsung ke URL, catat URL-nya, catat ini Gretong buat khusus yang nonton live aja. EMVEST.id garis miring LIVE, EMVEST.id garis miring LIVE. Aku ulang sekali lagi, biar nanti kalau nge-DM aku kan lama ya jawabnya, mungkin EMVEST.id garis miring LIVE. Ada yang nanya Adaro, banyak yang nanya Adaro dan ADMR. Ada yang nanya Adaro dan ADMR masih sideways aja. Nanti kalau aktif ya kita trade. Ini sementara belum, ADMR juga belum, masih sideways aja. Terus Pani juga masih sideways. Aku masih belum mau posisi kayak gini jatuh dengan turunnya masih lebih besar volumenya. Terus CMNP ini grup Salim masuk CMNP, jadi basically kita akan watch, tapi kalau lagi masih naik-naik terus kayak gini kita nanti dulu sih. Tapi CMNP ini kita akan watch dan dia cukup liquid juga. Jadi grup apa namanya? Dia jadi grup Salim sekarang ya. EMVEST itu kurang Ibu Shirley Olivia. Itu yang di Igoy sebenarnya aku ada pin sih. Ada pin EMVEST.id garis miring LIVE. Oke, terus Antam WiFi udah tak bahas tadi. Brand GoTo tadi kayaknya udah dibahas di awal ya. WIRG boleh deh aku bahas WIRG, banyak yang nanya WIRG. Naik volumenya lumayan tinggi, watch for retracement buat flagnya aja sih. Yang cuan ya udah kongret, yang belum masuk ini ketinggian. Intinya sih simple, kalau bentuknya kayak tiang-tiang gini ketinggian. Ya Pak Bustomi, thank you. Terus Akra, aduh hari ini tuh tim aku nyediain materi itu banyak banget sebenarnya ya. Akra, aku kelupaan ngebahas Akra dan juga beberapa emiten lain tower tuh ada yang menarik juga loh ya. Ada yang menarik, yang di Tok yang di YT ke Igoy deh biar bisa lihat chartnya. Akra ini dia lagi bidik penjualan lahan JP 100 hektar gitu. Jadi menargetkan penjualan tanah di kawasan ekonomi khusus JP 1 hektar tuh di tahun 2025. Nah, terus yang terbaru Antam tuh udah tanda tangan perjanjian jual beli lahan dengan pengelola JP di 27 Desember kemarin. What to do wait and see Akra for retracement juga. Ini udah naik beberapa hari terakhir ini, ada potensi dia akan balik tren jadi dari downtrend. Ini sebenarnya tren gede masih downtrend. Tren pendeknya udah naik, dia bakalan jadi bentuk satu handle dengan support 1155. Terus kemudian potensi naik. Terus aku mau bagiin kamu di tower, bagiin info di tower TOWR. TOWR ini menarik ya, ini kan grup Jarum ya.
Grup Jarum tuh terkenal kalau lagi akuisisi atau beli perusahaan itu sangat selektif. Maunya tuh perusahaan yang benar-benar bagus. Jadi akuisisi 40, towernya akuisisi 40% saham Data atau PT Remala Abadi Tbk. Nah, jadi perhatiin di sini, aku matiin dulu komennya. Tadi udah mau udahan sebenarnya tapi nggak jadi udahan nih gara-gara kalian nanya-nanya nih. Ya, jadi ini perhatiin, ini dia lagi sideways sih, lagi sideways. Cuman ya gimana ya, Grup Jarum ini nggak mau ngegoreng gitu loh. Jadi yang dapat rally-nya ini di datanya gitu. Jadi CMNP data boleh lah di watch lah gitu. Data boleh di watch lah. Ada aksi korporasi gitu loh. Cuman towernya nggak ada gerakan yang signifikan gimana ya. Grup Jarum ini nggak mau goreng-goreng kayak gitu sih. Anyway, mungkin kalau teman-teman tertarik dengan saham konglomerasi itu jika memperhatikan aksi korporasi, misalkan right issue, beli aset baru, backdoor listing, merger and acquisition, itu harus tetap memperhatikan chartnya ya. Dan sebenarnya sih aku nggak peduli sih mau digoreng atau direbus, asalkan yang pertama trade-nya itu chartnya nggak lagi ketinggian banget gitu loh. Jadi di bekas sideways. Jadi Petro pun beberapa hari yang lalu kita mau, tapi sekarang udah agak ketinggian, jadi kita memilih buat hati-hati aja dulu di saham yang lain dulu gitu ya. Terus jadi yang pertama aku mesti ngelihat dia tuh naiknya udah jauh belum dari sideways panjangnya, biar nggak delayed trend. Kalau delayed trend nanti bisa jadi tempat cuci piring. Kemudian cuci piring tuh artinya pestanya sudah selesai gitu, jadi tempat cuci piring. Kemudian yang kedua, likuiditasnya masih oke, dan kita lihat saat ini udah mulai banyak yang likuiditasnya tuh udah oke, di atas adalah satu floornya tuh di atas 500-an juta kayak gitu ya, udah oke lah buat trading jangka pendek, trading cepat gitu ya. Oke, udah pelan-pelan ya aku share-nya hari ini ya. Terus ada banyak banget yang aku sebenarnya mau share, tapi kayaknya itu aja yang penting. Tadi sebenarnya soal Donald Trump itu ada banyak yang aku mau bagiin juga, tapi aku rangkum aja sih. Aku rangkum aja tadi, udah aku share di awal. Semoga bisa bermanfaat buat semuanya. JIHD INPC itu ada Pak Aguan kalau nggak salah di situ. Ya, ini kita lagi watch juga. Sih. Oke. It's not a trading recommendation ya teman-teman ya, karena kalau kita ada buy sell itu kita ngelihatnya dari intraday. Kayak kelas kripto cepat dibuka dong ayah. Buat M traders dulu pun kalau ada buat M traders. CBDK udah, Dewa udah loh. Kripto jangan masuk dulu ya. Tanggal 20 atau tengah malam nanti itu marketnya bakalan volatile banget. Jadi antara naik banget atau turun banget, karena gara-gara Donald Trump ada bikin koin Trump sama koin istrinya Melania itu bikin kriptonya sempat turun. Kira-kira kayak gitu. Penyebabnya tadi aku udah sebut di awal, gitu ya. Terima kasih buat semuanya. Sambung di morning briefing besok untuk recommendation saham di morning briefing besok ya. Saya Ellen May, salam profit, good night. Ngantuk. Dadah. Udah ya. Egg roll dari Taiwan. Aku tuh ada beli oleh-oleh buat kalian dari Taiwan. Tapi nggak sempat di post. Aku mau post di feed post. Aku kasih tahu pengumuman. Lupa. Buat yang lagi mau belajar kripto, kalian meluncur ke Instagram ini. Ayah, salah ngomong lagi, ntar dimarahin. Igoy, INSTAGRAM _com CRYPTOFOLIO Cryptofolio. Igoy-nya Cryptofolio. Finally we launch it. Sebenarnya kita bikinnya udah lumayan sih, quite well sih. Jadi ada Igoy, Cryptofolio _id. Kalau cuma Cryptofolio doang punya orang lain. Nah, ini dia nih yang ada gambarnya ijo-ijo nih, lambangnya ijo. Pokoknya yang collab sama Igoy aku deh. Di follow ya. Thank you. Sehat selalu.
bagi-bagi hadiah. Kayak Pak Jokowi, tadi siang ketemu Pak Jokowi, supirku dapat baju. Meanwhile aku ketemu beliau nggak sengaja ketemu pas lagi kaosan. Ya ampun, kaosnya jelek pula. Lagi mau nge-gym tadi, aduh ya Tuhan. Berarti pengalaman lain kali harus selalu rapi kalau jajan di Solo. Kalau makan kuliner di Solo harus rapi. Saya cucunya Pak D. Ara nggak muncul, udah muncul di awal. Ara, kamu di mana sih? Keluar kayaknya diambil bapaknya tadi. Nakal soalnya di sini gangguin aku. Gigitin pentol tadi. Dadah. Good night ya.